Senang menjumpai Anda kembali, sahabat sekalian. Salam sejahtera. Bersama saya lagi di dalam channel YuTeo atau channel YouTube Teologi. Channel yang akan terus menghadirkan konten teologi di ruang digital Anda. Pada video yang sebelumnya atau pada materi sebelumnya, sebagaimana sudah disinggung tentang tema tunggal kita yang kemudian saya bagi ke dalam 4 topik, dan kita sudah membahas tema penciptaan alam semesta, khususnya sebuah pertanyaan di ujung dari tema tersebut adalah siapa saksinya. Ada sedikit jawaban di sana, tapi saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan, tentu tidak muncul dalam kolom komentar. Pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana sebenarnya menjelaskan tentang penciptaan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 tersebut. Nah, untuk menjawab itu saya kira nanti saya akan membuat pembahasan tersendiri terkait dengan Kejadian 1 dan 2. Tentu saya akan mencoba mengangkat tema tersebut di dalam sebuah kajian eksegetis. Tetapi supaya tema ini berkelanjutan, saya akan mengangkat topik berikutnya yang sudah saya pernah singgung sebelumnya terkait dengan penciptaan yang menjadi bagian dari pemberitaan atau kerikma para nabi. Jadi ada sebuah pertanyaan menarik di sana, apakah yang menjadi ciri khas atau apakah yang menjadi substansi dari pemberitaan nabi, khususnya berkaitan dengan penciptaan. Ketika nabi-nabi mengangkat penciptaan itu, kemudian menyampaikannya di dalam tugas perutusan mereka. Saya ingin sedikit memberikan sebuah gambaran tentang nabi, bukan sebuah sejarah ya. Artinya secara etimologi, terminologinya, nabi itu siapa. Tetapi nanti saja kita akan berikan perhatian lagi seperti penciptaan tadi. Saya yakin pasti akan ada pertanyaan tentang itu, tentang asal-usul nabi, pertanyaan historitasnya atau pertanyaan kesejarahannya. Ada banyak waktu atau banyak kesempatan yang bisa kita explore bersama, atau saya akan mengemas di dalam sebuah video yang juga akan saya upload di dalam YuTeo channel ini. Dan tadi saya katakan bahwa saya ingin sedikit memberikan introduksi terkait dengan nabi, bukan sejarahnya tetapi tugas perutusan nabi. Nabi memang dipanggil oleh Tuhan. Jadi para nabi itu dipanggil oleh Tuhan. Banyak istilah ya yang kita bisa tracing di dalam kitab suci tentang nabi. Ya, ada kata roe, ada kata hose, ada kata navi. Ya, jadi pelihat, kemudian juga orang yang bernubuat ya. Navi itu berasal dari kata nava, berarti mengucapkan nubuat. Jadi banyak kata yang bisa digunakan dengan istilah nabi. Ada juga yang mengaitkannya dengan penyambung lidah Allah dan seterusnya. Jadi nabi yang dipanggil oleh Tuhan
supaya ia melakukan tugas perutusannya. Nah, tugas perutusan ini unik. Memang dia dipanggil kemudian diutus kepada umatnya. Nah, umat di dalam perjanjian lama ya. Umat Tuhan yang bisa kita katakan yang ditebus oleh Tuhan, kemudian diikat perjanjian oleh Tuhan. Tuhan membuat perjanjian dengannya. Kata yang sangat populer adalah kata berit. Berit itu berarti mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ya, cukup menarik untuk berstudi tentang kata berit itu. Tetapi kalau kita mau lihat misalnya tugas perutusan itu kemudian dihubungkan dengan nabi yang diutus kepada umat Tuhan dengan satu berita. Studi atau kalau kita membaca kitab suci, kita membaca perjanjian lama dengan detail, dengan baik, cermat ya, maka kita akan melihat bahwa ketika nabi mau menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan, selalu terkait dengan bagaimana perkataan itu dihubungkan dengan pemberontakan umat itu. Jadi nabi sebenarnya diutus untuk membawa umat itu kembali kepada Yahweh, kepada Tuhan. Menyadarkan mereka tentang pelanggaran mereka, pemberontakan mereka. Jarang sekali kalau kita mau membaca kitab para nabi itu kemudian kita bisa melihat bagaimana nabi itu memberitakan tentang misalnya berkat, ya, memberitakan tentang sesuatu yang sedap didengar di telinga. Nabi diutus kemudian mereka selalu dihubungkan dengan bagaimana mereka harus menyadarkan umat perjanjian lama itu. Mereka harus kembali kepada Yahweh. Jadi tugas perutusan mereka sebenarnya berkaitan dengan pemberontakan umat itu. Atau meminjam istilah Hosea, umat yang tidak setia kepada Tuhan. Bisa juga membaca kitab Yeremia ya, bagaimana gambaran umat itu tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, nabi itu punya tugas untuk menyampaikan itu. Kalau A tetap diucapkan A, tidak ada didegradasi atau tidak diturunkan menjadi berita yang sebaliknya. Jadi ia tidak boleh, tidak diperkenankan dan sama sekali dilarang untuk membelokkan berita itu kepada umat perjanjian lama itu. Sekali diutus untuk menyampaikan penghukuman misalnya, penghakiman Tuhan misalnya, akan datangnya hukuman dari Tuhan, maka itu yang akan disampaikan oleh mereka. Jadi kalau ada nabi yang kemudian muncul dengan berita yang menyenangkan telinga, padahal dalam situasi, dalam konteks di mana umat itu sebenarnya sedang dalam pemberontakan serius kepada Tuhan, maka bisa ditebak bahwa nabi itu nabi palsu. Jadi gampang untuk mengidentifikasi bahwa ini nabi yang diutus Tuhan atau bukan. Ya, seringkali kita akan mengaitkannya, apa yang diucapkannya pasti terjadi benar. Tinggal dilihat, kalau dia mengucapkan sesuatu terjadi dengan benar, maka itu berarti dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu satu sisi. Tetapi sisi lain adalah ketika nabi tersebut kemudian diutus, tetapi berita yang dibawanya kontras dengan
dengan konteks, dengan keadaan umat itu, maka bisa dikatakan bahwa nabi tersebut adalah nabi palsu, nabi yang tidak diutus oleh Tuhan. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau dia memberitakan tentang keselamatan padahal nabi atau orang lain itu kemudian melihat, sadar sepenuhnya bahwa keadaan di sekitar Israel itu tidak begitu bagus, tidak begitu menggembirakan karena pemberontakan kepada Yahweh, maka dapat ditebak. Jadi konteks sangat menentukan di sana. Nah, lalu kita ketika membaca ke dalam kitab para nabi, berita tersebut sebenarnya bukan berarti tidak bisa kita jumpai. Ya kan, kalau nabi itu memberitakan penghukuman, di satu sisi ya menuntut akan ketaatan. Jadi ada semacam sebuah kondisi, conditional yang atau syarat yang akan mesti dipenuhi, mesti dilakukan, dan itu butuh ketaatan umat perjanjian lama. Nah, kalau tidak melakukan itu, kalau tidak kembali kepada Yahweh misalnya dari pemberontakan mereka, kalau tidak mengakui akan pemberontakan mereka, maka penghukuman akan terjadi. Dan itu sudah sangat jelas menggambarkan bahwa Tuhan memang menyayangi umatnya, tetapi dia harus menegakkan keadilannya. Ini akan ada tema juga menarik ya untuk bisa diulas lebih jauh. Saya akan mencoba mengulasnya dalam sebuah materi khusus untuk membahas kitab nabi-nabi kecil yang bergumul dengan keadilan Tuhan. Jadi kita lihat ya, kondisi itu sangat berperan penting bagi seorang nabi. Jadi bukan nabi itu tidak memberitakan anugerah Tuhan, juga tidak, juga memberitakan itu. Di balik berita yang keras yang sampai ke telinga umat Tuhan, sebenarnya ada anugerah Tuhan, ada berita kesukaan di balik itu, supaya kembali kepada Tuhan. Karena itu jalan satu-satunya. Jadi tugas perutusan mereka memang terkait dengan pemberontakan umat perjanjian lama. Ada juga nabi-nabi yang memang kalau kita membaca kitab-kitabnya itu terkait dengan bangsa-bangsa lain. Ya tidak bisa juga sepenuhnya dikatakan demikian, karena ada beberapa sarjana perjanjian lama yang mengaitkan bahwa sebenarnya kalaupun Obadja misalnya itu condong memberitakan tentang Edom, tetapi sebenarnya itu juga bicara tentang Yehuda. Jadi yang menjadi inti atau poinnya di sana adalah tentang Yehuda. Kalau kita membaca Edom, sebenarnya kita bisa meneropong jauh di balik itu adalah tentang Yehuda. Nah, itu cara membaca yang lain kalau kita membaca perjanjian lama. Jadi ada nabi-nabi misalnya Yunus yang diutus ke Niniwe. Iya kan? Tetapi di balik itu kan banyak juga argumentasi yang mengatakan bahwa ini bukan soal ikan ya. Tidak, tetapi nabi itu yang diutus. Kan Yunus tidak mau untuk pergi ke sana, ke Niniwe. Jadi eksklusivitasnya itu sangat tinggi terhadap Yehuda, terhadap Israel saja, tetapi tidak terhadap bangsa lain. Jadi kita bisa membaca dari sisi yang berbeda ketika kita membaca nabi-nabi yang kemudian diutus ke sana, ke bangsa lain ya, maksud saya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan topik kita, penciptaan dalam
kerikma nabi-nabi adalah apa yang terjadi jika ternyata penciptaan itu menjadi bagian dari pemberitaan Nabi. Ini pertanyaan saja. Sehingga kita bisa mengangkat dua asumsi. Satu, apakah ini berarti sebuah sebuah panggilan atau bagian pemberitaan yang di luar kelasiman, ya, tidak lazim, tidak biasa, atau ini adalah penciptaan itu adalah suplemen, adalah tambahan di dalam pemberitaan para nabi. Jadi ini hanya pelengkap, tapi sebenarnya itu kemudian tidak bisa dikatakan ini adalah inti misalnya. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Jadi menurut saya ketika kita katakan bahwa ini adalah disebut pertama adalah di luar kelasiman, dan ini juga adalah sebuah tambahan. Menurut saya tidak juga demikian bisa kita tarik sebuah benang merahnya atau kesimpulannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita membaca pemberitaan para nabi itu, pemberitaan mereka sangat solid, ya, sangat utuh pemberitaan mereka, kuat, tidak pernah bergeser. Artinya kalau bisa dikatakan pemberitaan itu atau penciptaan itu, ya, adalah bagian dari pemberitaan mereka, bagian yang tak terpisah. Jauh lebih membumi ketika kita katakan demikian. Itu tidak bisa dipisah. Nanti kita lihat sebagai sebuah dukungan dari kitab Yesaya. Bagi para nabi, penciptaan merupakan tanda yang menunjukkan tanda yang menunjukkan perbedaan nyata antara patung dan Tuhan Allah. Jadi ini udah langsung bisa kita lihat bahwa bedanya itu tidak bisa diangkat antara patung tuangan kemudian Allah disandingkan bersama, lalu diamati mana bedanya mana samanya. Tidak bisa dikatakan demikian. Artinya menyamakan keduanya tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kita mau menyamakan keduanya, ya. Di bagian pertama saya pernah singgung di video pertama bahwa mencari persamaan dan mencari perbedaan ciptaan mana atau siapa yang mengutip siapa, mana yang dikutip dan mana yang mengutip, itu menurut saya sebuah usaha yang tidak terlalu produktif, ya. Extra biblical text itu kan banyak beredar tentang penciptaannya, misalnya Enuma Elis dan seterusnya. Jadi saya setuju dengan teolog Perjanjian Lama Paul R. House yang menyatakan bahwa ya tidak usah kita cari perbedaan, kita cari persamaannya, kita cari keistimewaannya mana. Ya, keistimewaan dari kedua penciptaan itu. Pasti kita akan bertemu dan keistimewaan itu akan memberikan pengertian yang berbeda kepada kita. Saya kira ini juga sama halnya ketika kita katakan bahwa patung yang dituang atau yang dipahat lalu kolaborasi dengan ahli-ahli logam mulia, dilapisi dengan emas, dengan perak, disaluti dan seterusnya.
kemudian itu menjadi sebuah tanda, maka ini tidak terlalu produktif, ya, tidak menghasilkan apa-apa. Di dalam Yesaya pasal 40, kalau kita baca ya Yesaya pasal 40 ayat 18. Jadi di sini saya ambil kitab suci. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya, dengan siapa? Nah, itu tidak terlalu produktif, ya, tidak terlalu signifikan untuk kita bahas. Patung adalah buah karya tangan manusia, itu sudah pasti. Ya, patung itu adalah karya seni. Tapi sebenarnya di balik itulah yang paling berbahaya. Ada di balik patung itu bukan patungnya sebenarnya. Ya, ideologi itu kan sangat berbahaya. Kita tidak berhadapan dengan orang secara fisik, tetapi ideologinya itu berbahaya. Dan patung itu sebenarnya benda mati, tetapi di balik itu kemudian turun-temurun diajarkan, berabad-abad diajarkan bahwa ini adalah dewa, ini adalah Allah, dan seterusnya. Jadi di balik itu yang pemikiran-pemikiran itu, sel-selnya yang perlu diubah. Kalau hanya sekadar patung, ya patung bisa dirobohkan, ya bisa dihancurkan. Tapi kan akan muncul kembali, orang akan hidup. Dia akan mencipta lagi atau membuat lagi patung serupa, kemudian menaruh lagi di rumahnya misalnya. Dan dia tetap yakin bahwa itu adalah dewa atau itu adalah ilah, Allah yang dipercayainya. Jadi dia adalah buatan tangan manusia, sudah jelas. Adalah pahatan, lalu kolaborasi sebagaimana saya katakan tadi dengan ahli logam mulia. Dan manusia yang memproduksi patung dan menjadikannya sebagai allahnya menunjukkan bahwa ini sebuah keadaan yang sangat ironis. Mengapa ketika kita katakan sangat ironis? Karena dia adalah bagian dari ciptaan itu, kemudian dia mau membuat bagi dirinya adalah Allah, patung yang kemudian dia yakini sebagai Allah. Nanti bisa juga baca ya kitab Yeremia soal patung ini, soal berhala ini, pasal 10 khususnya. Ya, seperti orang-orangan yang ada di kebun mentimun dan seterusnya, ya, itu digerak-gerakin. Jadi manusia yang adalah ciptaan Allah kemudian dicipta serupa dengan gambar rupa Allah, lalu dia mencipta bagi dirinya Allah, patung yang dia sembah. Ini sangat menyedihkan. Jadi Tuhan mencipta, tetapi ciptaannya itu menghinanya. Ya, menghina dengan buatan tangannya, dengan daya imajinasinya, dengan bagaimana dia menghidupi atau menghidupkan keyakinan itu, kemudian menuangnya dalam bentuk, ya, kalau kita membaca Keluaran pasal 32, tragedi lembu emas misalnya. Ada proyeksi-proyeksi yang kemudian ya muncul, dan Harun misalnya di sana meminta supaya setiap orang untuk memberikan emas mereka kemudian dituang menjadi lembu emas, lalu Harun itu berkata, inilah Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jadi sebuah proyeksi, sebuah gambaran yang bisa saja dilihat dari Mesir itu, atau ada semacam percampuran di balik itu, kemudian mulai berkreasi dan mulai mengintroduksi
narasinya dikatakan bahwa ini adalah Allah yang membawa, yang menyelamatkan mereka dari Mesir. Artinya begini, kita sebenarnya juga adalah orang-orang yang tidak tahu malu, yang mencipta kadang-kadang bagi kita dengan imajinasi kita, kemudian mencipta sesuatu yang kita anggap itu adalah dewa. Kita dicipta segambar serupa dengan Allah, tapi kemudian kita mencipta Allah bagi diri kita. Tema penciptaan ini nampak di situ. Jadi nabi yang diutus kemudian membawa berita tentang penciptaan itu atau menyampaikan penciptaan itu tidak sedang mengklarifikasi. Jadi tidak ada kepentingan nabi itu mengklarifikasi. Ini loh kamu salah. Tidak ada pada kepentingan dia mengklarifikasi tentang soal-soal yang tadi. Sebenarnya kepentingan nabi itu adalah membawa umat itu supaya kembali kepada pencipta, ya, kepada Tuhan. Penciptaan sebenarnya adalah pokok yang menohok bagi orang Israel sebagai umat perjanjian lama pada waktu itu. Mereka adalah orang yang tidak setia. Kemudian pemberitaan itu tentang penciptaan itu sangat memukul mereka. Karena mereka menolak tentang pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, kita kalau membaca Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal 45 ini kan bagian kedua ya, yang disebut secara teknis di dalam studi teologi perjanjian lama khususnya, atau di dalam studi perjanjian lama maksud saya, itu disebut dengan tulisan-tulisan yang terkategori sebagai Deutero Yesaya. Jadi kita bisa melihat di sana bagaimana juga detail dari penyampaian tentang penciptaan itu seperti halnya kita bisa jumpai di dalam Ayub pasal 38. Tentu tidak sedetail ya, sedetail dengan Kejadian 1 dan 2, tidak. Tetapi kita bisa simak dengan jelas bahwa pasal 40 sampai dengan pasal 45 itu ada beberapa bagian yang menceritakan tentang penciptaan. Khususnya pasal 40 ya, ada beberapa bagian lagi ya, misalnya Amos ya, Zakaria itu yang menceritakan tentang penciptaan, yang langsung to the point, dikaitkan dengan Tuhan sebagai pencipta ya, langit dan bumi. Tetapi kalau kita baca Yesaya, sama dengan kita membaca misalnya Ayub, di sana ada pertanyaan retoris, pertanyaannya tidak perlu dijawab sebenarnya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 18 misalnya, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Ya, kemudian bagian berikutnya, apakah apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan seterusnya. Dalam ayat 21 itu paling jelas. Kalau kita membaca bagian Alkitab di sini, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Jadi ada dua kali pertanyaan retoris ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Oke, jadi kemudian di dalam ayat 25 di sana juga disinggung, dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Jadi bagian-bagian yang dihubungkan dengan penciptaan di sini dalam pemberitaan para nabi sebenarnya menjadi bagian yang tak terpisah. Dia bukanlah bagian yang
di luar kelasiman, tetapi juga bagian yang tak terpisah. Bukan bagian yang suplemen tambahan, tapi bagian integral dari pemberitaan para nabi itu. Dengan kata lain, bisa kita kemukakan bahwa penciptaan itu sendiri membawa para nabi kepada satu keyakinan bahwa umat Israel atau umat perjanjian lama mesti menyadari siapa yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menyelamatkan mereka, dan membawa mereka kepada satu negeri di mana mereka bisa diam di sana. Mereka bisa tinggal di sana. Tuhan yang memimpin mereka adalah pencipta langit dan bumi. Dan itu penting bagi nabi untuk menekankan ini. Ia tidak bisa disamakan. Jadi mengangkat patung dan menjadikannya sebagai sesembahannya, kayak begitu ya, sebagai dewa yang dia sembah, sebagai Allah, ilah, dan menyingkirkan misalnya Yahweh, Tuhan Allah yang benar itu. Di dalam pemberitaan para nabi itu tidak bisa ditoleransi. Tuhan tidak bisa diganti, ia tetaplah pencipta. Pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, termasuk pencipta manusia yang kemudian berusaha untuk menampilkan bahwa ia juga bisa mencipta Allah bagi dirinya. Ya, secara filosofis kalau Allah dicipta itu bukan Allah. Allah adalah pencipta dan bukan ciptaan. Dan itu juga secara teologis sudah ditekankan sejak pertama ketika kita membaca kitab Kejadian. Dia adalah pencipta. Dan semua yang ada itu adalah ciptaan. Dengan kata lain, kalau kita mau melihat di sini, kita bisa juga menghubungkan masa lampau tetapi juga masa yang akan datang ketika penciptaan itu disematkan di dalam pemberitaan orang Israel. Pemberitaan Nabi kepada orang Israel maksud saya. Artinya akan ada mengaitkannya dengan penciptaan yang lampau itu, tetapi juga kemudian para nabi menekankan tentang aspek yang akan datang. Ya. Jadi ada aspek eskatologis. Ini juga mesti diperhatikan ya, karena perjanjian lama itu kan bisa juga kita membaca buku-buku atau kitab-kitab tertentu yang sifatnya adalah apokaliptis. Misalnya Daniel, ya. Ada peperangan antara anak manusia atau anak manusia yang mengendarai kuda putih dan seterusnya, lalu awan menjadi gelap dan seterusnya. Nah, itu ciri khas apokaliptis. Tapi kalau kita melihat misalnya eskatologis, ada sebuah penciptaan yang kemudian sebuah realitas yang baru yang dicipta, dan itu biasanya beritanya itu berita yang akan datang, ya, dihubungkan dengan masa akan datang. Nah, kita bisa membaca itu di
Di dalam, misalnya di dalam Yesaya 41 ayat 17 sampai 20 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat bagian-bagian lain yang berkaitan dengan bagaimana realitas eskatologis itu juga adalah ciptaan yang kemudian bisa kita tangkap dari pemberitaan para nabi. Jadi sahabat sekalian, kalau kita mau membaca ini, kita sudah sedikit mendapatkan intinya. Penciptaan dalam kerikma para nabi berarti mereka sedang memberitakan tentang pengakuan akan pencipta yang istimewa. Pencipta yang ya tidak ada saya katakan tidak ada duanya juga secara ini juga salah ya, tidak terlalu tepat. Karena memang tidak ada yang lain pencipta. Hanya satu pencipta. Oke. Jadi pencipta alam semesta tidak ada yang lain. Jadi kalau kita katakan tidak ada duanya, oke lah, itu sebuah ekspresi atau sebuah penekanan bahwa memang tidak ada yang lain. Pada hakikatnya sebenarnya pencipta hanyalah Tuhan. Dan pemberitaan para nabi menekankan itu. Pemilik hidupmu, pemilik hidupku, pemilik hidup umat yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan pencipta. Dan kita lihat bahwa mereka tidak melupakan Kejadian 1 sampai dengan 2 dalam pemberitaan mereka. Itu yang menjadi sangat penting di dalam pemberitaan para nabi, penciptaan dalam kerikma mereka. Kita sampai jumpa lagi di dalam bagian berikutnya, di dalam poin atau di dalam topik ketiga tentang penciptaan di dalam nyanyian liturgis. Kita akan membahas itu, mengulasnya, dan jangan lupa Anda boleh subscribe, boleh like, dan jika Anda diberkati boleh share video ini, dan biarlah Anda menjadi mitra, menjadi rekan, menjadi sahabat di dalam kita berdiskusi tentang topik-topik teologi. Senang bisa melihat Anda untuk tetap terhubung, terkoneksi melalui Yuteo Channel. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati saudara sekalian.